benar-benar belajar. Tapi Habib, Fulan tuh ada belajar 3 tahun jadi faqih. Tak ada yang macam itu. Sudo faqih. Dia bukan faqih. Dia kira diri dia faqih. Banyak macam itu. Wallah banyak. Allah banyak. Belajar 2 tahun, 3 tahun. Itu pun paling belajar seminggu 1 kali. Kalau kita jujur dengan diri kita, saya sudah belajar 10 tahun. Kita jujur dengan diri kita. Dari 10 tahun itu berapa yang Anda belajar benar? 1 hari saja. Mungkin dari 1 hari itu kita cuma belajar 4 jam, 5 jam. Yang 20 jam itu kemana? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita benar-benar nak jujur, dari 10 tahun itu yang kita benar-benar belajar mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi kita memang nak blow up, nak mark up 10 tahun. Itu kalau Anda di kerajaan, Anda boleh tertangkap corruption. Benar. Saya nak mengadakan acara jemputan, berapa? Kosnya 100.000 ringgit. Anda minta sponsor 500.000 ringgit. Bukankah itu mark up? Apa cakapnya? Mark up kan? Itu kalau orang tahu, Anda boleh tertangkap, boleh masuk penjara. Di Indonesia banyak sangat orang masuk penjara pasal ini. Kosnya 100 juta rupiah. Dia cakap berapa? 500 juta rupiah. Makanya macam kita belajar cuma 1 tahun, cakapnya berapa? 10 tahun. Mark up. Kalau orang masuk penjara, Anda boleh masuk neraka. Iya, masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang dengar, 10 tahun nih, ulama besar. Ini ulama kabir. Alama. Saya tanya, ini bukan ulama kabir, tapi ulama kibir. Ulama kibir. Alama bukan alama. Ini alama. Macam itu. Saya 10 tahun. Tolak ukur bukan quantity, tapi quality. Bukan quantity, tapi quality. 10 tahun itu apa yang Anda buat? Jangan macam kartu. Di Indonesia ada dibilang masa tenggang. Kalau di cut handphone, ada resit. Bila tak ada resit, ketika tak ada resit, kartu ini boleh tetap aktif, tapi ada masa tenggang. Bila orang tak ada uang, beli masa tenggang saja. Jadi kartunya zero, resitnya zero, tapi masih aktif 1 tahun. Bila ada 1 tahun, tapi ada resitnya. Orang yang hanya 10 tahun macam tak ada resit, tapi masanya masih banyak. Kita tak ada, dan itu banyak. Jangan Anda cakap itu sedikit, itu banyak. Kalau kita anak insaf, itu banyak. Ada orang di pesantren tidur saja, di kampus tidur saja. Tapi ketika graduate, apa? Paling bising. Saya best gradient, lulusan terbaik di pesantren. Semua kitab saya makan. Semua kitab saya makan. Orang-orang sekarang ini banyak apa? Banyak blow up. Wallahi banyak blow up. Bertemu sekali saja dengan Habib Umar. Saya murid Habib Umar. Murid Habib Umar, ajar apa dengan Anda? Saya kira Anda tak pernah ke Hadramut. Macam mana Anda boleh jadi? Padahal mungkin ada satu majelis di masjid besi, dia datang. Sudah berani cakap apa? Murid Habib Umar. Macam itu orang. Saya muridnya Syed Naqib Alatos. Padahal hanya datang sekali atau 2 kali, atau mungkin hanya datang kelas murid-muridnya Syed Naqib. Cakapnya saya muridnya Syed Naqib. Jangan ada mahdhuf lah itu.
Saya muridnya murid Said. Jangan ada mahdzuf itu. Tak boleh ada mahdzuf itu. Memang macam itu. Ada semacam blow up sekarang. Ada semacam blow up. Subhanallah, sudah saya kira tak tampak mana ulama, mana yang tak ulama. Tak tampak sudah mana ulama, mana yang tak ulama. Kalau memang masih ada ulama, tak tampak lagi sudah. Karena yang tak ulama terlalu bising. Akhirnya ulama yang benar ini tidak mempunyai chance untuk bising. Karena bising yang tak ulama ini terlalu banyak. Subhanallah, banyak macam itu. Terus kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, agar kita tak tersilap memilih yang bukan ulama menjadi guru kita. Dan kita tidak ada udzur di situ, Suf. Pada hari kiamat akan tanya Allah, kenapa Anda pilih orang ini nak jadi guru Anda? Padahal dia bukan ulama. Saya tak tahu kalau dia bukan. Kenapa Anda tak tahu? Karena macam itu. Itu memang ujian untuk kita. Itu memang ujian untuk kita. Karena itu kita disuruh berdoa oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Salah pilih guru, habis. Wallahi habis. Coba bila-bila kita salah pilih guru, hadir di halaqah Syiah, nah jadi apa? Dari halaqah Syiah nanti pindah ke halaqah Syiah lain, pindah ke halaqah Syiah, pindah ke halaqah Syiah, terus macam itu. 10 tahun nak jadi apa? Atau mungkin kita tersilap hadir halaqah Wahabi terus macam itu. Nah jadi apa? Apalagi zaman-zaman ini tuan, hampir tak ada beza antara bomoh dan ulama. Tak tahu di Melayu macam mana, di Indonesia ada beberapa bomoh pakai serban, pakai rida. Mungkin kalau jalan berdua, mungkin dia yang Habib bukan saya. Saya mungkin, oh ini orang khidmatnya Habib. Driver. Kenapa? Karena halnya terlalu bising dia. Fiklunnya terlalu bising. Memang bising, dia pakai serban, pakai jubah, pakai tidak. Bising kan? Bising. Tapi bomoh. Macam mana kita bomoh? Iya, menangkap jin, menangkap hantu, Ghostbuster. Saya sedikit pelik. Macam mana ulama tangkap jin? Yang saya tahu ulama itu mengajar, fatwa, mengarang kitab. Mungkin setiap tahun ulama itu berpindah. Saya tak tahu apakah Syekh Ali Jum'ah macam itu. Yang saya tahu ulama besar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Said Foda, para ulama semuanya itu mengarang, punya anak-anak murid, punya kampus, punya pesantren. Saya bilang, sejak kapan ulama itu kerjanya menangkap jin? Dunia. Alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam, yang sudah mewajibkan kepada kita ta'allum, berusaha untuk belajar syara'i'il Islam, syariat Islam, hukum-hukum Islam. Aywa wa ma'rifati wa ma'rifati sahihil muamalati wa fasadiha, wa fasadiha atau wa fasidiha. Karena sahih itu sifat musyabbahah. Sahih pasti makna atofnya dengan fasid. Karena fasid itu fa'il. Di ta'rifil halal wal harami wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihil khulud fi daris salam. Dan sudah mewajibkan pada kita ma'rifata sahihil muamalah, mengetahui muamalah yang benar dan fasid. Nanti akan ada bab, tak ada di sini. 1/4 yang kedua tentang muamalah. Kalau nak tengok, saya ada kelas tentang muamalah ini di Jinnah TV. Tentang jual beli, pesan memesan, tentang di kitab Yaqutun Nafis. Karena di kitab ini tak ada, kitab ini hanya khusus untuk ibadat saja.
li ta'rifil halali wal haram, agar kita tahu. Belajar syar'i ini untuk mengetahui mana halal dan haram. Kalau orang tak tahu halal dan haram, dia akan melakukan sesuatu yang haram karena dia tak tahu itu haram. Dan ketidaktahuan itu haram tidak menjadikan dia keluar dari dosa. Macam tuh. Kenapa saya buat ini? Ada orang, banyak sekali orang-orang itu berbuat sesuatu yang haram, tak tahu kalau itu haram. Sering saya kasihkan, saya disuruh mengimami sholat hajat setelah asar. Haram. Sholat hajat. Tengok. Sholat hajat macam mana haram tuan? Sholat hajat. Sholat haram. Anda yang haram, bukan sholatnya yang haram. Macam itu orang-orang. Dia tak tahu kalau ini sesuatu yang haram. Sudah gitu, macam mana hanya Habib yang cakap ini haram? Guru-guru yang lain malah menjadi imam ketika Allah, saya bilang. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana haram, mana yang halal. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang haram dengan meyakini sesuatu yang mut'ah, sesuatu yang haram. Tapi ketika dia melakukan ini min afdolit ta'at, tengok. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apa itu fikih. Dan Allah menjadikan ma'al itu tempat kembali. Orang yang mengetahui halal dan haram bukan hanya mengetahui, wa amila bihi, mengamalkannya. Maknanya tahu ini haram dijauhi, tahu ini halal dilakukan. Al-khuluda fi daris salam, kekal fi daris salam, di surga. Wa masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Dan tempat kembali orang yang bermaksiat dan melanggar halal dan haram, darul intiqam, neraka. Ayo. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mannu bin ni'am. Bukan al-mannu bin ni'am. Itu fa'il. Ayo. Al-mannu bin ni'ami, ni'amil jisa. Wa asyhadu an la ilaha, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan Allah tidak mempunyai sekutu. Insyaallah kata-kata asyhadu alla ilaha illallah akan kita bahas di dalam tauhid nanti. Yang mana Allah itu al-mannu. Allah mempunyai namanya apa? Man itu mengungkit-ungkit. Apa dibilang? Maha mengungkit. Maha pengungkit. Jadi kita kalau beri sesuatu, beri handphone, saya tidak boleh mengungkit pemberian saya. Tak ingat kah? Azim, tolong bantu saya. Tak mau. Anda sudah saya pernah beri handphone, tak nak bantu saya, macam mana? Tak boleh macam itu. Mengungkit-ungkit seperti itu akan menjadikan pahala pemberian saya itu hilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau membatalkan sedekah kalian dengan man wal adha. Khusus untuk Allah, man itu boleh. Allah, Rasul, orang tua, guru, 4 orang ini boleh mengungkit-ungkit. Kenapa? Biar mereka sadar. Ada orang maksiat, Allah mengingatkan Bani Israel baru selamat menyembah lembu. Tak ingat kah? Baru Fir'aun kami hancurkan. Sekarang Anda nak kafir lagi, gila kah Anda? Agar dia itu apa? Kembali kepada Allah. Baru Anda saya selamatkan, sudah macam ini lagi. Hei orang-orang Arab, hei orang-orang Quraisy, sembah falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan apa? Bait ini, Tuhan Masjidil Haram. Yang mana Tuhan itu sudah mengamankan kalian dari ketakutan dan sudah mengenyangkan kalian dari itu kan mungkin kan. Saya sudah memberikan aman Anda, mengenyangkan Anda.
Kenapa Anda menyembah Lata dan Uzza? Apa salah saya? Macam itu Allah cakapnya. Apa? Kenapa? So, tengok. Tak apa-apa. Khusus untuk Allah dan Rasulnya tak apa. Kenapa tak beriman dengan saya? Bukankah saya yang sudah memberi Anda hidayah? Orang tua pun tak apa-apa. Hei anakku, kenapa engkau durhaka sama saya? Kenapa? Kenapa engkau durhaka? Bukankah aku yang sudah membesarkanmu dari kecil? Engkau kecil, saya beri Anda susu. Kecil, saya sekolahkan Anda. Kenapa Anda durhaka sama? Guru pun tak apa macam itu. Kenapa Anda kurang ajar kepada saya? Dulu Anda tak ada apa-apa, saya ajarkan Anda. Saya ajarkan Anda. Pandai sikit, Anda saya bully. Kembali, saya Anda bully. Kenapa? Dulu Anda kiblat saja tak tahu. Menyembah tak tahu menyembah apa. Saya beritahu sikit mantik, sikit ilmu kalam. Pandai sikit. Saya Anda bully. Itu namanya alman, mengungkit-ungkit. Bin ni'amil jisam, dengan nikmat-nikmat yang insya Allah mengungkit. Allah akan mengungkit. Kenapa Anda tak beriman pada saya? Anda beri saya mata, saya beri Anda mata. Semua saya beri. Kenapa Anda tak beriman? Tak apa. Selain 4 orang ini mengungkit-ungkit membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anami. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bararatil kirami. Dan aku bersaksi kepada Muhammad abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Tengok bawah ar-rasul, insanun hurrun dzakarun min bani Adam. Sudah dapat? Rasul itu adalah manusia. Rasul adalah manusia. Maknanya Rasul itu pasti manusia. Tak ada Rasul itu hewan, malaikat atau jin. Tak ada. Rasul pasti manusia. Hurrun, dia pasti merdeka. Tak ada Rasul itu hamba sahaya. Ada Rasul itu hamba sahaya. Dzakarun, apa? Dzakarun, laki-laki. Min bani Adam, dari bani Adam, dari manusia, bukan jin. Akmalu man ursila ilaihim, dia akan lebih sempurna daripada kaum yang diutus kepadanya. Pasti Nabi itu adalah orang yang paling sempurna pada zamannya. Tak ada. Nabi Musa, orang yang paling kuat pada zamannya. Katanya Nabi Musa sekali pukul mati. Paling, iya. Nabi Musa macam itu. Rasulullah SAW orang yang paling sempurna pada zamannya. Fitnatan, kepandiannya paling pandai. Quwwatu ra'yin, paling pandangannya paling kuat. Ini kalau sudah cakap, ini lebih seronok macam ini, pasti benar. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan mau mengikuti orang-orang yang lemah. Bukan maknanya Islam itu keras, tidak, tapi Islam itu kuat. Kita tengok macam Amerika, kuat kan? Orang akan mengikuti Amerika karena dia kuat. Islam harus kuat karena orang tidak akan mengikuti Islam kalau dia adalah agama yang lemah. Itu Allah cakap, wa itu mastata'tum min quwwatin. Harus kuat. Orang Islam harus tahu segala bidang. Salimun min danaati abin. Salimun min danaati abin. Yang namanya Rasul, dia harus selamat daripada hinanya ayahnya dia. Tak mungkin Rasul itu ayahnya hina, tak mungkin. Rasul ayahnya, maaf, tukang sampah. Rasul ayahnya kuli. Rasul ayahnya orang gila, tak ada. Tapi macam mana Nabi Ibrahim? Ayahnya adalah faktori berhala, pembuat berhala. Para ulama mengatakan Azar bukan ayah tapi pakciknya. Karena hadis mengatakan al-ammu abun, al-ammu pakcik itu macam ayah, pakcik itu macam ayah. Salimun min danaati abin wa khona ummin. Khona itu keburukan perempuan.
ada beberapa perempuan ini waliyadzubillah ya, berkhianat. Berkhianat maknanya tidak mungkin ibunya seorang nabi atau rasul ini pernah berzina, tak mungkin. Maknanya ayah ibu rasul pasti baik. Pasti baik. Wa khana ummin wa in alaya, sampai ke atas. Wa min munaffirin tab'an, dan tidak mungkin seorang rasul itu mempunyai sebuah penyakit yang penyakit itu menjadikan orang lain itu lari darinya. Munaffir, membuat orang lain itu lari darinya. Macam kusta, tak mungkin Nabi itu kena kusta. Karena tabiat orang dengan orang kusta itu menjauhkan diri. Wadah Nabi Ayub itu pernah kena penyakit, katanya ulat-ulat itu Israiliyat, tak mungkin. Nabi Ayub memang kena sakit, tapi sakitnya tidak sampai menjadikan orang-orang itu lari. Karena kalau sampai macam itu, tabligh itu hilang. Rasul itu wajib untuk tabligh. Macam mana Rasul nak tabligh kalau orang nak bertemu saja sudah lari? Tak akan mungkin tabligh. Karena itu Allah menjadikan Rasul itu selamat dari hal-hal yang menjadikan tabligh itu mustahil. Uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Dan Rasul itu diberi wahyu dengan sebuah syariat yang mana syariat itu diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Sebabnya kalau diberikan sebuah syariat dan tidak disuruh untuk menyampaikannya namanya nabi, bukan? Al-mab'uts rahmatan lil anam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai apa? Rahmat. Kenapa? Karena Allah boleh saja menyuruh kita beriman tanpa ada bantuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tapi Allah tak nak. Saya menurunkan syariat dan saya turunkan Rasul agar Anda tak payah untuk berpikir. Macam kalau exam ini macam cheat. Rasul ini macam cheat. Maknanya sudah tak payah berpikir. Ikuti orang yang namanya Muhammad, pasti Anda masuk surga. Allah boleh saja Anda kena beriman kepada saya, tak payah Rasul. Saya beri Anda akal, saya beri Anda dunia macam ini. Berpikir. Kena Anda berpikir. Bisa, tapi susah. Mu'tazilah macam itu. Mu'tazilah mengatakan tak payah ada Rasul untuk mengetahui Allah. Kalau ada orang tak sampai Rasul dan dia tak beriman, dia masuk neraka kekal. Ahli sunnah tak. Kena ada Rasul. Karena itu Rasul itu adalah rahmatan lil anam. Karena itu maknanya Allah tidak wajib untuk mengutus Rasul. Karena Rasul itu adalah rahmat. Kalau Allah wajib, bukan rahmat namanya. Memang kewajiban Allah. Karena itu kita diwajibkan untuk bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau tak ada Rasul, penat kita punya hidup ini. Rahmatan lil anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Semoga salawat dari Allah maknanya rahmah. Salawat dari malaikat namanya istighfar. Selamat dari manusia namanya doa. Wa ala alihi, semoga Allah bersolawat kepada Rasul dan kepada keluarga Rasul. Keluarga Rasul ada 3. Keluarga Rasul di dalam makom man'uz zakat, maknanya keluarga Rasul yang tak boleh memakan zakat, itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Bila-bila kalau alihi itu di dalam makom sana, itu ada kullu mu'minin taqi. Kullu mu'minin taqi. Kalau Rasul, semoga Allah merahmati aku dan keluargaku, maknanya semoga Allah merahmati aku dan setiap orang mukmin yang bertakwa. Kalau di dalam makom doa itu adalah kullu mu'minin walau kana asian. Kalau dia Rasul memuji keluarganya, maknanya kullu mu'minin taqi.
Kalau Rasul mendoakan keluarganya seperti tadi, rahimahullah, semoga Allah merahmati aku dan keluargaku, maknanya semoga Allah merahmati aku dan semua mukmin walaupun dia bermaksiat. Walaupun dia bermaksiat. Itulah makna wa alihi. Maka makna wa alihi ini mempunyai 3 makna. Keluarga Nabi dalam zakat, maknanya keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Banu Hashim wa Bani Muthalib. Sekarang para habaib. Wa aluhu fi maqamis sana kullu mu'minin taqi. Wa aluhu fi maqamid du'a kullu mu'minin walau kana asiyan. Wa sahbihi baca wa sahbihi di dalam itu ismu jam'in وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة يقظة في حياته لقاء متعارفا. Tengok, sahbihi dia adalah jamak dari sahib dan sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah siapapun yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Bila-bila ada orang macam Waraqah ibn Naufal bertemu dengan Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi, apakah dikatakan Waraqah ibn Naufal ini sahabat? Tidak, karena dia bertemu dengan Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sebelum Nabi berumur 40 tahun. Yaqadatan, harus bertemu Nabi setelah Nabi diutus dalam keadaan yaqadah, hidup, melihat, bukan mimpi. Ada orang mimpi bertemu Rasul, apakah dianggap dia itu sahabat? Tidak. Harus yaqadah. Yaqadatan fi hayatihi, secara terjaga dan harus dalam keadaan Rasul itu hidup. Muta'arifan. Mana muta'arifan ini di dunia, bukan di alam barzakh atau di mana, tak, harus di dunia. Mukminan, harus dalam keadaan dia beriman. Wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan beriman. Oh, bertemu dengan Nabi, beriman, kemudian murtad, mati dalam keadaan murtad. Wa in lam yarahu linahwi ama, walaupun dia tak tengok Nabi tapi Nabi tengok dia, cukup. Wa in lam yumayyiz wa lam yash'ur kullun minhuma bil akhar, walaupun dia tak tahu kalau itu Nabi, tengok saja orang, oh ternyata itu Nabi, cukup. Yang penting melihat Nabi atau Nabi melihat dia, walaupun 1 detik dia menjadi sahabat. Berbeza dengan tabi'in. Tabi'in itu ada yang mengatakan tabi'in itu harus amik dari sahabat lama. Kenapa? Karena cahaya sahabat tak sekuat cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu untuk menjadi tabi'i lebih penat daripada menjadi sahabat. Oke. Waba'du. Fahadha mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi. Fayata'ayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu. Fa'as'alullaha an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhihil karim. Dan ini adalah mukhtasarun. Kitab ini hadza, dia ketika dia cakap hadza ini, dia masih belum karang kitab ini, tapi di otaknya sudah ada. Maknanya apa yang ada di otak saya akan saya tulis ini adalah mukhtasarun, sesuatu yang sikit tapi maknanya banyak, atau sesuatu yang sikit banyak maknanya atau tak. Mukhtasar dari kitab-kitab sebelumnya, maknanya kitab yang panjang ini saya ikhtisar. Kitab ini adalah kitab ikhtisar dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana setiap muslim harus mengetahuinya, atau semacam kitab ini, dalam kitab ini atau kitab yang semacam kitab ini. Banyak, Safinatun Najah, ada Busyrul Mukhtasar Latif, banyak. Anda nak tahu kitab ini dengan kitab yang lainnya, maka fayata'ayyan ihtimam bihi, maka dia wajib untuk memperhatikannya dan isya'atihi. Bukan hanya dia belajar ini dan dia menyebarkan kitab ini.
Setelah dia belajar, dia ajarkan kitab ini. Macam ada semacam menyebarkan. Fa as'alullaha an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'ilahu khalisan liwajhihil karim. Maka aku meminta kepada Allah untuk memberi aku manfaat dengan kitab ini dan menjadikan kitab ini dan menjadikan apa yang aku tulis, aku kumpulkan dalam kitab ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nak tanya? Tapi ada sebagai orang dia kata kan kita sebut tadi takrif Rasul ialah orang yang diberi lelaki yang diberi inilah syariat dan disuruh sampai. Dan takrif Nabi itu dia dapat syariat, dia dapat wahyu tapi tak disuruh sampaikan. Tapi kita kata mereka ni, dia kata kita sendiri umat Islam pun disuruh dakwah. Takkan Nabi tak berdakwah pula kan? Bukan macam itu. Maksudnya begini. Maknanya Rasul semacam itu bukan apa yang dipahami itu. Akan tetapi makna Rasul ini membawa syariat baru. Jadi ketika contohnya Nabi Musa ini membawa syariat baru yang mana syariatnya ini menasihkan syariat-syariat yang sebelumnya. Kemudian datanglah Nabi Isa. Ketika datang Nabi Isa ini, syariatnya Nabi Musa ini expired. Maknanya kalau Anda pakai syariat Nabi Musa, Anda boleh cirit-cirit. Ya, kalau ada makanan yang expired, maknanya apa? Sudah tak elok. Hah? Kalau tetap makan? Oke. Hah? Iya. Benar apa tak Tuhan? Ada Maggi sudah expire 10 tahun yang lalu. Berani Anda makan? Tak akan berani. Tetap degil Anda makan. Minimum Anda akan cirit-cirit. Wah deh, Nabi itu mendapatkan syariat yang baru. Berbeza dengan Nabi, Rasul mendapat syariat yang baru. Nabi tak ada syariat baru. Dia hanya meneruskan syariat Nabi yang Rasul yang sebelumnya. Macam apa ya kalau saya cakap, Nabi Harun diingatkan lagi. Bila-bila ada sebuah macam refresh, ilmu kalam, di refresh. Jadi di refresh. Kalau di komputer di refresh. Jadi orang-orang sudah banyak lupa. Ingatlah syariat Nabi Musa, ingatlah syariat Nabi Isa. Tapi apa yang dibawa Nabi ini tidak berbeza dengan syariat Nabi Rasul sebelumnya, tak. Dia hanya merefresh ingatan saja. Karena yang namanya manusia perlu ingat. Itu saja. Berbeza dengan Nabi. Nabi hanya merefresh. Akan tetapi Nabi dan Rasul mempunyai ajaran yang memang tidak boleh disampaikan oleh manusia. Tak boleh. Kalau semua yang diketahui Nabi disampaikan manusia, mati kita Tuhan. Karena ketika Allah memberi ajaran, Allah bezakan, ini sampaikan, ini jangan. Karena mereka tak akan paham. Kok diberitahu apa itu syariat jin, malaikat, ini alamat, tak boleh tidur. Roti tampal, nasi lemak, semua sama rasa. Wah deh. Bukan maknanya kita sama dengan Nabi loh. Memang kita ini ulama, tugas kita merefresh. Merefresh apa yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa beza kita dengan Nabi? Beza. Gurunya Nabi Allah, malaikat Jibril. Guru Anda, wallahu alam. Mungkin di antara orang-orang yang blow up tadi itu, wallah berbeza. Anda bezakan satunya gurunya Allah dan malaikat Jibril, satunya gurunya orang biasa. Karena itu Anda dikatakan dalam tingkat yang paling tinggi dikatakan alim, dia dikatakan Nabi. Setinggi-tingginya ilmu Anda tidak akan bisa mengalahkan Nabi yang paling rendah. Kenapa? Serendah-rendahnya Nabi itu gurunya tetap Allah. Anda siapa guru Anda? Tapi kita kan memang sama, tugasnya sama. Tugasnya sama, tapi levelnya berbeza. Sama-sama nasi goreng, cuma Anda nasi goreng nak hangus. Tapi ini Nabi nasi gorengnya sedap, serono, mahal. Anda nasi goreng hangus. Kucing pun tak tahu nak apa tak. Wah, Muzazzul. Wadah ya, sama. Tugasnya sama, cuma berbeza masalah itu.
Nabi diberi syariat, Rasul diberi syariat baru, maknanya syariat Rasul itu nasikhatun lima qablahu. Nabi tak ada di situ. Nabi hanya meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Wadah? Tapi kalau macam kita sebagai umat Rasulullah, adakah maknanya kita sebab setengah orang faham kita wajib menyambung usaha Rasulullah dari segi dakwah. Jadi macam mana konteks itu? Maknanya sebagai umat Rasulullah. Okey. Adakah dakwah itu wajib? Wajib. Itu Dakwah satu itu soalan. Dan bagaimanakah bentuk? Loh, dakwah itu wajib di dalam segala lini, dakwah itu wajib. Berbeza caranya. Jadi jangan dikira sekarang ini orang ketika subhanallah ya, kata-kata dakwah ini sekarang ini menyempit maknanya. Menyempit. Oh, saya nak berdakwah. Maknanya Anda turun ke kampung-kampung, ceramah di surau-surau. Itu namanya dakwah. Betul apa tak, Tuan? Oh, yang di kedai itu tidak dakwah. Tak, Anda wajib berdakwah dengan cara Anda. Dengan cara Anda. Orang di kedai dakwah dengan cara dia. Macam mana caranya? Jangan menipu. Tunjukkan akhlak Islam. Pelakon pun juga wajib berdakwah, tunjukkan akhlak Islam. Yang perempuan memakai tudung, dia akan lihat nih pelakon Islam, masya Allah. Yang laki-laki pun juga kena berdakwah. Pelakon laki-laki kena berdakwah. Oh, saya kalau yang tak murimnya tak nak bersentuh tangan atau tak nak mencium. Dia berdakwah, walaupun dia pelakon tapi dia tetap memegang nilai-nilai Islam. Oh, saya pemain bola, saya kena berdakwah. Ketika buat gol, sujud syukur, alhamdulillah. Berdakwah kan itu kan? Itu kan berdakwah. Saya tengok Mike Tyson setelah KO pasti bersujud dia. Itu orang. Hah? Apa? Itu khilaf. Khilaf di situ. Ada khilaf. Apakah wajib untuk orang dalam sujud syukur? Ada khilaf. Terus mana aurat? Khilaf juga. Khilaf juga karena hal itu ma baina surah wa rukbah. Ma baina surah wa rukbah ini mana? Ada yang cakap aurat itu hanya karena suatu ma baina surah wa rukbah. Berbeza-beza. Kita tak ya cakap pasal yang khilaf. Tapi intinya dia harus berdakwah. Memang dakwah Muhammad Ali semua itu berkesan. Macam mana? Berkesan. Dakwah dia orang berkesan. Karena itu dakwah dengan cara apa yang Anda mampu. Apa yang Anda mampu saja. Apa yang Anda mampu. Yang Anda mampu Anda berdakwah. Oh, saya punya uang banyak. Berdakwah dengan uang Anda. Donate ke tahfidz, donate ke madrasah-madrasah macam ini, donate ke mana-mana. Macam itu. Oh, saya kedai mama, dakwah. Ketika buat roti, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tengok. Oh, saya kerja di mana namanya? Itu apa? Di stasiun minyak. Petropa. Oke. Bagaimana? Oke. Assalamualaikum. So tengok. Sudah apa cakap? Assalamualaikum. Nak berapa? Saya ada di Indonesia, orang jual tempe. Oh, saya kagum dengan orang itu. Mengamalkan hadis afsus salam bainakum tahabbu. Kemana-mana naik motosikal dengan tempe. Ketemu orang yang berkofiah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya kira hanya ketika masuk pesantren saya saja. Saya bertemu di luar, macam itu juga. Tengok saya pakai kofiah, Assalamualaikum. Alamak. Macam itu. Bukankah itu berdakwah? Padahal dia hanya berjualan tempe. Anda tahu Indonesia boleh jadi Islam semacam itu dari 100% Islam, Hindu menjadi 90% Islam. Anda kira dengan hanya berdakwah? Tidak. Dengan akhlak. Berdagang. Beli 1 kilo, dia beri 1,5 kilo, harga yang sama. Orang akan tengok, kenapa macam ni? Kenapa tak macam orang itu? Saya beli 1 kilo dapat cuma 1/2 kilo saja. Tapi orang 1 kilo 1,5 kilo. Kenapa? Oh, karena ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah agama saya. Saya juga nak agama yang macam ni. Jangan terlalu banyak cakap. Benar, jangan terlalu banyak cakap. Karena itu para ulama cakap, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih daripada percakapan. Cakap, jangan bermaksiat. Dia sendiri setiap hari ke disko. Setiap hari minum arak.
tutup tudung. Istrinya pun tak pakai tudung. Tak payah Anda cakap, buat istri Anda, anak Anda, murid Anda pakai tudung. Orang pasti akan ikut. Buat saja, tak payah cakap, orang pasti tengok. Cuma kalau Anda terlalu banyak cakap, orang akan jijik. Ini cakap saja. Iman hanya di mulutnya saja nih orang. Macam itu kan. Tapi kalau Anda tak cakap, orang akan cakap. Masya Allah nih, diam-diam macam ni. Memang macam itu. Lisanul hal afsah min lisanin. Dakwah dengan akhlakul hasanah. Tak payah Anda cakap akhlak, berakhlaklah. Anda sendiri tak berakhlak. Tak payah cakap berakhlaklah. Tunjukkan akhlak yang baik dengan akhlak Anda. Wallahu a'lam. Paham Ustaz Zaman? Saya kira jawabannya wadah ya. Yakni berdakwah itu wajib di segala lini. Cuma memang berdakwah dengan cara saya seperti ini tak semua orang boleh Ustaz. Tak semua orang. Maksud saya menjadi ustadz tidak semua orang wajib menjadi. Kalau semua menjadi ustadz siapa muridnya? Tak ada. Memang kena beberapa orang jadi ustadz, dan saya berkali-kali saya cakap menjadi ustadz bagi kalian hukumnya bukan fardul kifayah lagi, tapi fardul ain. Karena kalau bukan kalian siapa lagi yang menjadi ustadz? Ada. Dan selama tidak ada ustadz yang mencukupi, kita semua dosa. Kita semua dosa. Karena Allah mewajibkan kita wajib ada beberapa sekelompok menjadi ustadz, yang mana sekelompok ini boleh mengajarkan orang-orang yang lain. Orang Malaysia ada sekitar 27 juta. Ustadznya perlu berapa? Untuk 27 juta. 2 juta. Hah? 2 juta? Oke lah 2 juta. Ada tak ustaz 2 juta? Tak ada ustaz 2 juta. Yang mengaku ustaz ke? Ada banyak kategori. Termasuk yang mengaku ustaz tak cukup. Benar. Kita yang mengaku satu kita gabung semua. Tak cukup. Kita tutup mata saja sudah. Kita tutup mata, yang mengaku ustaz kita anggap juga ustaz sama. Masuk. Tak cukup. Anda nak suruh orang-orang di kedai-kedai nak jadi ustaz, tak akan boleh. Mereka sudah busy dengan kedai mereka, sudah busy dengan office mereka, busy dengan kerja mereka. Siapa kalau bukan Anda? Karena itu Anda kalau tak belajar fikih, berdosa. Padahal fardul kifayah, kalau Anda tak belajar, tapi ada orang lain yang belajar, Anda tak berdosa. Khusus case ini Anda berdosa. Karena sudah tidak ada lagi yang boleh belajar. Macam memandikan orang mati, memandikan mayit. Kalau ada yang memandikan, Anda tak wajib memandikan fardul kifayah. Tapi case-nya pada saat itu tidak ada yang bisa memandikan kecuali Anda. Ketika itu memandikan mayit itu bagi Anda hukumnya fardul ain, bukan fardul kifayah. Saya terus guru-guru saya itu Abdul Rahman Segaf yang datang kejap lagi ke Malaysia, cakap sama saya, belajar fikih bagi Anda ya Ali fardul ain. Dulu saya tak paham apa makna itu, tapi lama-lama benar. Karena tolak ukur fardul kifayah itu orang yang mengajar harus ada. Selama tidak ada kemungkinan lain kecuali saya kena mengajar. Saya kena mengajar. Habib mengajar fikih, penat ya Habib. Siapa yang cakap seronok? Siapa yang cakap seronok? Kalau nak seronok masuk neraka saja. Disko seronok, berzina seronok. Tapi Anda akan kena. Kita tanya. Last bit. Apa ni? Adakah wajib kita ajak orang masuk Islam? Adakah wajib kita, maksudnya kalau kita jumpa non-Muslim kan, adakah ada kewajipan pada kita dari sudut syarak ni untuk kita walaupun sekali ajak dia masuk Islam? Saya cakap, mengajak masuk Islam itu bukan harus Anda cakap, ayo masuklah Islam. Dengan akhlak Anda pun secara tidak langsung Anda sudah mengajak dia masuk Islam. Seharusnya macam mana ya? Tidak wajib kita itu mengajak secara lisan. Yang wajib kata-kata Islam itu harus sampai ke dia, dari Anda atau selain Anda.
Ada satu orang kafir namanya Robert. Masalah. Anda ketemu, masuk Islam, ketemu lagi Zaman, masuk Islam, ketemu lagi Syahir, masuk Islam, ketemu lagi Ustaz Zul, masuk Islam, Fatih, masuk Islam, Tuan, masuk Islam. Dia akan masuk Islam. Hal hakal Islam. Apakah itu dakwah itu? Ketemu orang, masuklah Islam, pergi. Gugurkan kewajiban, masuklah Islam, pergi. Macam itu dakwah. Allah, saya bilang remeh sekali cara dakwah itu. Bukan macam itu. Kewajiban kita harus kita sampaikan ajaran Islam ke dia dengan cara apapun. Sekiranya ajaran Islam itu sampai dengan ajaran yang sebenarnya, bukan Islam secara teroris. Ketika dia sudah sampai itu, selesai, dia punya otak. Dia punya otak. Dan cara itu, wallah alam, caranya lebih bagus dengan Anda berakhlak karimah. Tak ya, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Dan saya bilang mengajak masuk Islam itu bukan hanya dengan cakap. Perbuatan Anda, oh iya saya nak pergi ke gereja, tak boleh, haram. Dia tak akan dia tak akan menurut karena hikmah sikit. Oh silakan. Agama kami tidak melarang untuk agama lain beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Anda nak bercakap dengan saya tunggu Anda setelah ke gereja. Apa nih agama? Sopan sangat. Bukan ke gereja, kejap lagi saya bom ke gereja. Macam itu. Akan masuk Islam. Wallahu a'lam. Tanya lagi. Kita update terus sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.